Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adriani Mondidia dengan NIM F521230075. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu audit sistem informasi pada aplikasi YouTube. Di sini kita masuk ke landasan teori di bab 1, yaitu audit sistem informasi memiliki peran penting dalam menilai apakah pengendalian internal, keamanan data, keandalan proses, serta tata kelola TI sudah diimplementasikan dengan baik. Studi kasus, studi menunjukkan bahwa audit TI membantu organisasi menjaga integritas data, meningkatkan efisiensi pengguna, serta mengurangi risiko kebocoran data atau kesalahan sistem. Metode yang saya gunakan yaitu menyebarkan kuesioner kepada seluruh pengguna YouTube, dan saya mendapatkan 30 responden dari hasil kuesioner yang setelah disebarkan. Baik, kita masuk ke bab 2, yaitu hasil audit. Di sini adalah lembar kerja audit dengan menggunakan domain BAI untuk mengaudit dari sistem YouTube tersebut. Di sini narasumber pertama saya yaitu Ratu dengan statusnya mahasiswa. Nama kontrol yang saya gunakan yaitu BAI 04 dengan kelola ketersediaan dan kapasitas. Tujuan dari audit ini yaitu menyeimbangkan kebutuhan saat ini dan masa depan terkait ketersediaan, kinerja, dan kapasitas dengan penyediaan layanan yang efisien secara biaya, termasuk penilaian kemampuan saat ini, peramalan kebutuhan masa depan berdasarkan persyaratan bisnis, analisis dampak bisnis, dan penilaian risiko untuk merencanakan dan melaksanakan tindakan guna memenuhi persyaratan yang telah diidentifikasi. Subkontrol yang saya gunakan yaitu BAI 0401, yaitu menilai ketersediaan dan kebutuhan kapasitasnya. Di sini masing-masing subkontrol saya mengambil 5 pernyataan. Baik, kita masuk ke subkontrol yang kedua, yaitu subkontrol BAI 0404, yaitu memastikan layanan keberlanjutan dengan pernyataannya sebagai berikut. 5 juga. Terus kita masuk ke subkontrol yang ketiga, yaitu BAI 0405, yaitu mengelola sumber daya dengan pernyataannya sebagai berikut. Nah, kita masuk ke perhitungan. Di sini perhitungannya saya menggunakan indeks kuesioner, yaitu banyaknya tingkat persetujuan yang responden isi dibagi dengan banyaknya pernyataan, yaitu hasilnya 4,00. 60 bagi 60 tingkat persetujuan yang responden isi dibagi dengan 15 pernyataan dengan totalnya 4,00. Di sini saya mengambil WP standar yaitu 10 dengan mengambil patokan dari PAM COVID-5. Di sini WP aktualnya adalah 0 sampai 15%. Di sini saya mengambil 15% karena nilai yang paling tertinggi adalah 15% untuk nanti dibaginya. Terus kita masuk ke Maturity Index BAI 04, yaitu rumusnya WP aktual dibagi dengan WP standar dikali dengan indeks kuesioner, yaitu 15% dibagi dengan 10 kali 4,00, yaitu menghasilkan Maturity Index-nya yaitu 0,06. Begitupun sampai seterusnya. Baik, kita akan masuk ke nilai kematangan subdomain di BAI 04. Di sini terdapat 3 subdomain, yaitu BAI 0401, BAI 0404, dengan BAI 0405. Nilai kematangan saya ambil dari jumlah rata-rata dari masing-masing subdomain. Terus saya jumlahkan ketiga nilai kematangan tersebut baru sebagai dengan 3 dengan menghasilkan 4,07 maturity level domain dari BAI 04. Baik, kita masuk ke bab 3, yaitu kesimpulan. Di sini kesimpulannya, berdasarkan audit terdapat domain BAI 04 yang mencakup aspek ketersediaan, keberlanjutan layanan, serta pengelolaan sumber daya. Dapat disimpulkan bahwa YouTube memiliki performa layanan yang sangat baik dan memuaskan bagi para penggunanya. Sebagian besar responden memiliki penilaian tertinggi pada stabilitas akses, kelancaran pemutaran video, kemampuan penyesuaian kualitas secara otomatis, serta kecepatan aplikasi dalam membuat konten.
Perhitungan keseluruhan menghasilkan tingkat kematangan BE04 sebesar 4,07 yang menempatkan YouTube pada level 4. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengolahan ketersediaan dan kapasitas sudah berjalan dengan konsisten, terdokumentasi dengan baik, dan dapat diprediksi hasilnya. YouTube tidak hanya mampu menjaga keandalan layanan, tetapi juga telah menerapkan mekanisme kontrol dan pengukuran yang stabil, sehingga kualitas layanan dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara keberlanjutan. Dengan demikian, YouTube dinilai berada pada tingkat kematangan yang matang dan efektif dalam memenuhi tuntutan operasional serta kebutuhan pengguna. Baik, sekian dari pemaparan tugas saya. Maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.